Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil bughot. Pasal menjelaskan hukum-hukum sekelompok yang menentang kepada pemimpin yang adil, kepada presiden yang adil. Wahum, yang dimaksud dengan bughot firqatun muslimun, yaitu golongan orang muslim mukhalifun ali imam, yang menentang kepada imam al-adili kang adil. Jadi suatu kelompok yang menentang, yang zalim kepada pemimpin yang adil. Wa mufradul bughot. Mufradnya lapat bugot bagin, yaitu lapat bagin. Jadi lapat bagin mufrad dari lapat bugot. Minal bagi diambil dari masdarnya lapat bagi, wahwal tumu, yaitu sekelompok yang dolim terhadap pemerintah yang adil. Wa yuqatalu bi fatima qabla akhirih ahlul bagi ayyuqatiluhumul imamu bi talatati syara'it. Jadi bagi imam, bagi presiden berhak memerangi kelompok tersebut, bi talatati syara'it, akan tetapi dengan 3 syarat. Ahadua ayakunu fi manaatin, yang pertama, kelompok tersebut manaatin, mempunyai kekuatan. Yang pertama, kelompok tersebut mempunyai kekuatan, bi ayakuna lahum syaukatun bi kuwatin wa adadin wa bi muta'in fihim wa ilam yakunil muta' imaman mansuban, dengan gambaran mereka memiliki kekuatan. Mereka memiliki kekuatan pasukan dan pemimpin yang diikuti. Ataupun yang pemimpin yang dipatuhi oleh mereka, meskipun pemimpin tersebut bukan orang yang mereka angkat sebagai imam. Yang pertama, pemerintah berhak memerangi bugot tersebut. Mereka bugot tersebut mempunyai kekuatan, mempunyai kelompok tersebut mengikuti kepada pimpinan mereka. Walaupun pimpinan mereka itu bukan yang diangkat sebagai imamnya. Bihaitsu yahtajul imamul adil pirodihim li ta'atihi ila kulfati min badlil mali wa tahsilir rijal. Sekiranya dalam mengembalikan mereka untuk patuh kepada pemerintahan yang sah. Jadi pemerintah berhak memerangi bugot tersebut dengan tujuan si bugot tersebut supaya kembali patuh kepada pemerintahan yang sah. Imam yang adil harus butuh kerja keras, ila kulfatin min badil mari, harus butuh kerja keras, upaya keras dengan mengeluarkan biaya, watasil rijalin, mengeluarkan biaya dan mengerahkan rijal, mengerahkan pasukan, mengerahkan anggota TNI dan Polri-nya, agar si bugot tersebut patuh terhadap pemerintahan yang sah. Walaupun misalkan pemerintahan tersebut mengeluarkan biaya yang sangat besar. Paingkanu afrodan yasalu dhabtuhum palaisu bughatan. Jika pemberontak tersebut hanya segelintir orang, hanya misalkan 100 orang ataupun hanya 10 orang, palaisa bughatan, maka mereka bukan disebut dengan bughot. Watani ayakhruju an qabdihil imamil adil. Syarat yang kedua, mereka keluar dari kekuasaan yang adil, dari kekuasaan imam yang adil, tidak mau mematuhi hukum-hukum yang sudah diterapkan di negara tersebut. Imma bitarkil inqiyadi lahu au biman in haqqi tauji alaihim, ada kalanya dengan tidak patuh padanya ataupun mencegah hak yang diwajibkan kepada mereka. Misalkan sawaun kanal hak malian au ghairihi ka hadik kisosin, seperti berupa hak, berupa harta ataupun yang lainnya seperti had dan kisos. Misalkan bugot tersebut tidak mau mematuhi hukum had, tidak mematuhi hukum kisos. Ketika orang membunuh harus dibunuh kembali, ketika orang yang memotong tangan harus dipotong tangan kembali. Tapi bugot tersebut tidak mau mematuhi hukum-hukum tersebut. Maka bagi imam yang sah berhak memerangi kelompok tersebut. Wasali syarat yang ketiga, ayakuna lahum ailil bughot ta'wilun sahihun ay muhtamilun kama abarobihi ba'dul ashab. Syarat yang ketiga, mereka pemberontak memiliki alasan mendasar. Memiliki alasan mendasar maksudnya alasan yang masih bisa diterima sebagaimana yang diungkapkan menurut ashab. Jadi bughot tersebut memerangi kepada pemerintah tapi dengan suatu alasan yang mendasar yang bisa diterima. Kamu tolabati ahli sipin, seperti tuntutan ahli sipin bidami Utsman, atas pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman, haitsu taqadu anna aliyan radhiyallahu anhu ya'rifu man qatala Utsman,
Karena mereka meyakini bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali mengetahui orang yang membunuh Sayyidina Utsman. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman para sahabat, sekelompok sipin menuntut kepada kepemerintahan Sayyidina Ali atas pembunuhannya Sayyidina Utsman karena mereka mengira, karena mereka meyakini bahwa Sayyidina Ali mengetahui siapa pembunuhnya Sayyidina Utsman. Paingkana ta'wilu qati iyal butlani lam yu'tabar bal soibuhu mu'anidun. Sehingga jika alasan mereka sudah dipastikan salah, maka alasannya tidak bisa dianggap, bahkan dia adalah orang yang menentang kebenaran. Jadi bugot tersebut alasan-alasannya itu harus bisa diterima. Jika memang tidak bisa diterima, hanya sekedar ingin memerangi kepemerintahan yang adil, pendapat-pendapat mereka tidak bisa diterima, hanya sekedar ingin tenar, hanya sekedar ingin mencari onar, hanya sekedar dolim kepada pemerintahan, maka bagi pemerintah yang sah berhak memerangi sekelompok bugoh tersebut. Wala yuqatilul imamu bugoh hatta yam'ata ilaihim rasulan aminan fadhana yasaluhum ma yukrahunahu. Bagi imam tidak diperbolehkan langsung membunuh, tidak diperbolehkan langsung membasmi kepada bugot tersebut, kecuali dengan setelah mengutus rasulan aminan fatonan, mengutus utusan yang dapat dipercaya, utusan tersebut yang pintar. Yas'aluhum ma yukrihun, nanti si utusan tersebut menanyakan apa sih perkara yang mereka tidak senangi di dalam kepemerintahan tersebut. Jadi bagi pemerintah jangan asal semena-mena langsung membasmi, jangan semena-mena langsung memerangi bugot tersebut, akan tetapi harus mengirim orang patonan aminan yang dapat dipercaya, yang dapat dipintar, yang bisa menanyakan apa kemauan mereka. Fa indakarulahu mazlamatan hiya sababu fi imtinaihi man taati azalah. Kemudian jika mereka mengatakan pada utusan tersebut suatu bentuk kezaliman yang menjadi penyebab mereka memberontak kepada kepemerintahan, tidak patuh kepada pemerintahan, maka pemerintah harus menghilangkan kedoliman tersebut. Jadi ketika utusan pemerintah sudah mendapatkan jawaban, kata si bugot tersebut karena pemerintahan tidak adil, karena pemerintahan tersebut zalim, maka bagi pemerintah harus menghilangkan kezaliman tersebut, harus bersifat adil supaya si bugot tersebut kembali mematuhi kepada pemerintahan yang sah. Fa ilam yadhkuru syai'an wa asaru ba'da izalati mazlamati alal baghi nasahum summa a'lamahum bil kitab. Dan jika mereka tidak menyebutkan sesuatu atau mereka tetap tidak mau kembali kepada patuh kepada pemerintahan yang sah, setelah kedoliman tersebut dihilangkan, maka pemerintah yang pertama maka pemerintah harus menasehati kelompok tersebut, kemudian memberitahukan bahwa mereka akan diperangi. Jika si bugot tersebut tidak mau menyebutkan alasan mereka memerangi kepemerintahan, ataupun misalkan jika si pemberontak tersebut kedolimannya sudah dihapuskan, sudah dipenuhi keinginannya, akan tetapi si bugot tersebut, si pemberontak tersebut tidak mau mematuhi kepada imam yang adil, maka bagi imam yang adil harus memberi peringatan bahwa mereka akan diperangi. Wala yuktalu asirohum ail bugot. Namun tawanan dari pemberontak tersebut bagi imam tidak diperbolehkan. Tawanan dari pihak bugot tidak dibolehkan dibunuh oleh sekelompok pemerintah. Pain kotalah usaksun adilun palakiso soalih pilaso. Namun ketika ada orang yang adil dari kalangan pemerintah, ada orang yang adil membunuh tawanan bugot tersebut, maka tidak ada had kisos menurut qaul asos. Wala yutlaku asiruhum wa in kana sobiyan aw imra'atan hatta tanaqadiyal harabu wa yatafarraqu jami'uhum. Namun tawanan dari mereka, tawanan dari pemberontak, entah anak kecil, wa in kana sobiyan, entah anak kecil, aw imra'atan, ataupun tawanannya perempuan, bagi pemerintah tidak diperbolehkan melepaskannya, walaupun anak kecil, walaupun pemerintah, kecuali peperangan sudah selesai dan pasukan mereka bercerai-berai.
Jadi bagi pemerintah tidak diperbolehkan melepaskan tawanan mereka walaupun anak kecil, walaupun perempuan, kecuali peperangan tersebut sudah selesai ataupun misalkan kelompok mereka sudah terpecah belah. Ila ayuti a'asiruhum mukhtaron bimutaba'atihi lil imam, kecuali jika tawanan mereka mau tunduk atas kepemerintahan yang sah. Jadi tawanan si pemberontak tersebut tidak diperbolehkan dibebaskan kecuali si tawanan tersebut mau mematuhi kepada pemerintahan yang sah. Walayun amu maluhum, dan harta mereka tidak diperbolehkan dijarah. Harta mereka tidak diperbolehkan dibekukan. Wa yuradu silahuhum wa khailuhum ilaihim idan qadul harabu. Wa mita'ago ilatuhum bitafarruqihim aw raddihim li ta'ati. Nah, senjata mereka, kendaraan mereka harus dikembalikan oleh pemerintah setelah pertempuran selesai. Jadi ketika pertempuran selesai, kendaraannya, hartanya, senjatanya harus dikembalikan kepada si pemberontak tersebut. Dan serangan mereka sudah dirasa aman sebab mereka bercerai-berai atau telah kembali taat kepada pemerintah. Itu pun harus ada penelitian bahwa si bugot tersebut sudah mau mengikuti kepada aturan pemerintah yang sah. Wala yuqataluna bi'adhimin kanarin waman janikin. Jadi bagi pemerintah tidak diperboleh memerangi dengan senjata berat. Jadi tidak diperbolehkan bagi pemerintah memerangi dengan senjata berat. Seperti waman janikin, seperti manjanik, seperti meriam atau misalkan tank baja ataupun yang sesamanya. Jadi bagi pemerintah tidak diperbolehkan memerangi bugot dengan senjata berat, senjata api ataupun misalkan manjanik seperti meriam. Ila lidhururatin fayuqataluna bidzalika ka'an qatalu nabihi aw akhatu nabina, kecuali dalam keadaan darurat. Maka boleh bagi pemerintah memerangi pemberontak tersebut dengan alat-alat berat, seperti mereka memerangi kepemerintahan dengan alat tersebut mengepung daerah pemerintahan. Misalkan daerah pemerintahan tersebut dikepung oleh sekelompok pemberontak, maka bagi pemerintah diperbolehkan memeranginya, diperbolehkan menggunakan senjata berat tersebut. Wala yudhaffiku ala jarihihi wa tadfiku tatmimul qatli, korban luka mereka tidak boleh dihabisi, tidak boleh tahzib, adalah penyempurnaan pembunuhan dengan menyegarakan. Jadi si pemberontak tersebut korban luka mereka tidak diperbolehkan dihabisi sekalian, akan tetapi harus tahdib. Tahdib adalah penyempurnaan pembunuhan dan penyegaraan. Jadi membunuh si pemberontak tersebut harus dengan segera cepat, harus dengan menggunakan alat yang tajam. Jadi jangan sampai melambatkan pembunuhannya. Faslun fi ahkami ridha wallahu a'lam bishawab.